Sahabat semangat, kegiatan belajar kekinian selama masa pandemi berubah menjadi belajar online atau daring. Para pelajar dan mahasiswa diwajibkan belajar daring dengan menggunakan gawai berupa handphone dan laptop selama 3 hingga 5 jam belajar. Belajar daring menyebabkan intensitas dalam menatap layar ponsel dan laptop lebih sering selama pandemi. Proses pembelajaran secara daring ternyata menimbulkan beberapa dampak negatif pada aspek kesehatan. Salah satunya adalah miopia atau rabun jauh. Fenomena booming miopia disebabkan oleh rasa lelah pada mata anak-anak yang terus-menerus menatap layar ponsel atau laptop. Hal ini diperkuat oleh studi terbaru dari Belanda dan Cina yang menunjukkan COVID-19 membuat jumlah penderita miopia atau rabun jauh meningkat secara drastis. Nasihat dan pengawasan orang tua sangat penting bagi anak-anak, terutama untuk kelompok usia termuda dalam penggunaan media digital. Selain bagi dirinya sendiri, orang tua juga berperan besar dalam pengawasan bagi anak-anaknya dalam menghadapi ragam masalah kesehatan yang muncul akibat adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi. Di sisi lain, ragam informasi hoaks berkaitan dengan pandemi COVID-19 ramai bertebaran di tengah khalayak. Kebijaksanaan diri dalam menyaring informasi yang didapat sangat dibutuhkan saat ini. Lantas, bagaimana kita harus menentukan sikap? Bagaimana kita bisa melihat pandemi dengan pandangan yang waras? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena ini waktunya kita untuk membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial. Dan kita akan membincangkannya bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Dita Ruspendi seperti biasa, saya juga mengajak Anda untuk bertukar pikiran melalui media sosial kami. Yuk pemirsa, add dulu ya, follow dulu @official Badar TV-nya ya. Instagram ada, Facebook ada, YouTube ada. Kita sapa-sapaan di sana dan kita bertukar pikiran soal hal yang sedang viral yang akan kita bahas pada episode kali ini ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya melihat pandemi dengan waras. Era pandemi ini pemirsa banyak yang nggak waras ya, dalam artian banyak pesan berantai hoax yang menyebar di media sosial. Kemudian ada juga isu-isu yang membuat kita jadi serem, jadi parno gitu ya. Jadi bagaimana kita menentukan sikap gitu? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Sudah kita simak dalam informasi pengantar tadi pemirsa ya. Fenomena miopia itu sekarang sedang booming di masyarakat, bagi pekerja, bagi pelajar, gara-gara online semuanya, natap HP, natap laptop, rabun jauh makin dirasakan oleh terutama anak-anak nih. Nah, saya bahkan mencatat nih pemirsa ya, data dari WHO memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara kelima dengan jumlah peningkatan angka miopia pada anak-anak terbanyak pemirsa. Ya ini 17,2% pada tahun 2050 mendatang. Hal ini disebabkan karena kebiasaan anak-anak yang terlalu sering bermain game, belajar dan membaca melalui komputer dan layar ponsel. Ya mau gimana lagi ya, memang era adaptasi kebiasaan baru kan semuanya pakai gawai. Nah, kalau gitu, gimana kalau kita bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya? Sudah terhubung bersama kami ada Dr. Ria, dokter spesialis mata Rumah Sakit Anissa Cikarang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, seberapa besar sih pengaruh gawai kepada kesehatan mata? Tolong gambarkan kepada kami yang awam dokter, bagaimana gawai bisa menyebabkan miopia? Dan kalau dia ngeliat jauh, mata itu kan biasanya dia akan lihat jauh itu mata otot-otot mata itu rileks ya. Tapi kadang kalau dia kelamaan berkontraksi maka relaksasinya itu lama-lama itu akan berkurang gitu. Maksudnya jadi akhirnya dia ngeliat jauh tuh dia merasa burem gitu loh. Karena dia waktu ngeliat jauh itu tuh otot mata itu lama mulai merelaksasikannya. Jadi kalau hal itu terus-terusan terjadi, makanya akhirnya timbullah miopia akhirnya. Jadi akhirnya timbul mata minus terutama pada anak-anak yang memang sudah berbakat untuk timbul adanya kelainan refraksi tersebut. Ya.
Jadi itu yang menyebabkan pada saat ini memang di tempat praktek saya juga banyak anak-anak yang timbul miopia pada waktu pemeriksaan. Jadi di sini memang saya selalu menganjurkan kalau memakai HP itu kalau sudah 1 jam itu tuh harus istirahat matanya, tidak boleh terus-terusan ngelihat gitu ya, supaya ada relaksasi otot-otot di matanya gitu. Iya, sudah terhubung bersama kami juga pemirsa, ada Mbak Ima, psikolog anak dan juga remaja. Assalamualaikum Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ima? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Ima. Kita tentu tidak bisa ini ya, hanya menyalahkan pembelajaran daring sebagai satu-satunya penyebab miopia atau boomingnya miopia di kalangan anak-anak terutama. Apa catatan Mbak Ima sebagai seorang psikolog klinis, atau mungkin apa saja sih faktor yang sebenarnya bisa mendorong semakin besarnya hubungan antara gawai dan juga kesehatan mata? Baik, terima kasih ya Mbak Dita. Kalau saya pikir ada lebih bijak kalau kita memang menilai ini bukan hanya karena pembelajaran daring. Karena bagaimanapun pembelajaran daring itu biasanya sudah dialokasikan waktunya, begitu kan ya, dan memang dibutuhkan untuk saat ini di masa pandemi pendidikan itu dilakukan secara daring. Namun ada baiknya orang tua sangat memperhatikan penggunaan gawai, entah itu handphonenya atau laptopnya di luar jam pembelajaran daring. Karena tampaknya itu yang sekarang jauh lebih menjadi problem ya bagi para orang tua. Karena saya banyak sekali menerima keluhan-keluhan dari para orang tua yang datang ke ruang konsultasi saya, yang saat ini menjadi semakin sulit untuk mengendalikan anaknya, mengatur anaknya dalam menggunakan alat-alat elektroniknya atau gawainya atau gadgetnya begitu ya. Karena memang tuntutannya adalah belajarnya pun via online, kemudian pengerjaan tugasnya juga online, tapi kemudian itu menjadi loss begitu ya, menjadi kelepasan begitu ya aturannya, karena anak-anak kemudian diberikan gawainya sendiri atau laptopnya sendiri, kemudian orang tua menjadi luput untuk mengontrol penggunaan atau durasi waktunya gitu. Untuk daringnya sih kalau menurut saya tidak ada yang salah gitu ya. Artinya memang itu yang perlu untuk dilakukan saat ini agar anak kita tetap teredukasi dari rumah gitu. Tapi tampaknya catatan saya sebagai psikolog yang juga penting diperhatikan orang tua adalah penggunaan gadgetnya atau gawainya di luar proses pembelajaran daring. Seperti itu sih Mbak Dita tampaknya. Kalau gitu Mbak Ima, apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk mencegah masalah penglihatan mata anak akibat belajar daring menggunakan gawai gitu? Misalnya, apakah kesepakatan kedisiplinan seperti itu misalnya, atau seperti apa? Iya, kalau terkait kedisiplinan tentu ya. Artinya kalau terkait dengan durasi penggunaan gawai yang terkait dengan kesehatan mata, memang di sini sudah ada rekomendasi ya dari Asosiasi Psikiatris Amerika gitu ya, dan juga Asosiasi Pediatrisian Amerika, bahwa memang pada dasarnya mereka sudah mengatur gitu ya, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak no screen time at all gitu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan gadget sama sekali gitu sampai usia tahun, kecuali untuk video call, untuk menelpon kerabat, keluarga, apalagi di masa pandemi kita harus tetap terhubung, terkoneksi dengan keluarga, dengan relasi sosial kita, maka diperbolehkan begitu ya. Kemudian untuk 2 tahun sampai kurang lebih 5 tahun itu ada baiknya maksimal di 1 jam saja sehari begitu ya. 1 jam pun kalau bisa dibagi-bagi begitu ya. Jadi misalnya 30 menit, nanti kemudian 30 menit lagi di waktu sore gitu, misalnya pagi dan sore gitu. Jadi tidak 1 jam itu langsung dihabiskan gitu ya. Kemudian untuk usia sekolah 6 sampai teenager atau sampai remaja itu ada baiknya maksimal penggunaan screen time itu 1,5 jam memang gitu ya idealnya. Hanya ketika masa pandemi ini barangkali banyak sekali penelitian-penelitian yang kemudian mengkaji ulang gitu ya, mengulang
bagaimana penggunaan gawai, screen time-nya anak-anak sekarang tuh seperti apa, begitu ya. Nah, itu ternyata memang semakin lama. Nah, tapi ada baiknya ini tetap menjadi acuan ya, kalau misalnya mau dari kedisiplinan jam-jam ini. Barangkali dipotong waktunya, diistirahatkan dulu seperti tadi kata dokter Ria, begitu. Tapi ini baiknya tetap menjadi acuan. Itu tadi Mbak Ima menyebutkan durasi sekian cocoknya untuk umur sekian gitu ya, dan juga sebaliknya. Alasannya apa, Dok? Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan apa? Benar seperti dikatakan oleh Ibu Ima bahwa sebetulnya di sini yang harus kita perhatikan adalah lamanya pemakaian gadget, karena kalau hanya untuk belajar aja mungkin tidak betul seperti kata Ibu Ima, ada waktu-waktunya ya. Tapi anak-anak itu namanya juga anak-anak ya, mungkin di waktu-waktu itu mereka terus diseling dengan main game atau apa gitu ya, yang mungkin orang tuanya agak lengah gitu ya. Jadi sebetulnya kalau memang kalau untuk pembelajaran sebetulnya kalau cuma sampai itu sebetulnya untuk pembelajaran sih nggak masalah. Kalau bisa 1 jam, kemudian dia harus diistirahatkan mata itu. Caranya istirahat dengan melihat mata itu harus melihat jauh lebih dari 6 meter supaya betul mata-matanya istirahat. Jadi biasanya saya selalu mengatakan bahwa kalau misalkan sudah memakai laptop atau gadget selama 1 jam, lihatlah ke jendela selama 10 atau 15 menit, baru boleh mulai lagi. Atau dimatain ditutup atau diperamkan di itu supaya benar-benar istirahat matanya selama itu, baru mulai lagi. Karena pemakaian gadget lama ini bukan hanya pada anak sekolah ya, sebetulnya pada orang-orang yang bekerja di kantoran pun sama gitu. Mereka tuh malah dari pagi sampai sore begitu loh. Jadi mereka tuh memang mata lelah ini memang keluhannya bukan hanya pada anak-anak, pada pegawai-pegawai pun pada itu juga memang keluhan itu akan muncul gitu. Saya kira itu. Jadi itu triknya ya, Dok ya. Kita masih akan terus bahas mengenai kesehatan mata di tengah pandemi ya. Usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.